warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari PJKR 3D dengan NPM 1910631070111. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penja. Sebelum kita mendengarkan penjelasannya ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube saya ini. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan, belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia, atau suatu yang pengusahaan respin atau sambutan atau tingkah laku yang baru yang berupa perubahan keterampilan, sikap, kebiasaan, kesanggupan, dan pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu pembuatan. Dapat dikatakan tindakan mengajar bila tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan teliti. Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik mata pelajaran PJOK. Pendekatan, model, serta strategi pembelajaran yang digunakan diharapkan dapat melatih kemampuan belajar, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar, atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Melalui kemampuan belajar diharapkan pelajaran yang diikuti siswa mampu mengembangkan 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pembelajaran PJOK sendiri terdapat beberapa strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengajaran interaktif atau interactive teaching. Pengajaran interaktif mempunyai makna guru memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan sekelompok anak tentang apa yang harus dilakukan, lalu siswa melakukannya dan guru mengevaluasi sebagai baik hal itu dilakukan dan mengembangkan isi pelajaran lebih jauh. Guru mengontrol proses pembelajaran. Biasanya seluruh kelas bekerja pada tugas yang sama atau dalam kerangka tugas yang sama. Bandingkan strategi ini dengan gaya komando, keduanya memiliki perangkat ciri yang sama. Yang kedua, pengajaran berpangkalan atau station teaching. Pengajaran berpangkalan menata lingkungan sehingga 2 atau lebih tugas bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya, setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas lainnya, sehingga setiap tugas memiliki pangkalannya masing-masing. Siswa berputar dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain. Kadang-kadang pengajaran berpangkalan ini disebut juga pengajaran tugas. Strategi ini dalam tataran gaya mengajar serupa dengan gaya latihan atau creative style. 3. Pengajaran sesama teman atau peer teaching. Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajaran kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersama dengan strategi lain, tetapi berharga untuk dieksplorasi secara terpisah. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan gaya berbalasan atau reversal style. Dalam hal ini, siswa sendiri memberikan pengarahan kepada siswa lainnya. Bedanya, dalam pengajaran sesama teman, siswa yang bertindak sebagai pengajar tidak hanya berhadapan dengan satu siswa, tetapi bisa dengan sekelompok siswa. Yang keempat ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, sekelompok siswa diberi tugas pembelajaran atau proyek untuk diselesaikan oleh sekelompoknya. Siswa dikelompokkan heterogen menurut faktor yang berbeda seperti kemampuan atau kebutuhan sosialnya. Keberhasilan kelompok dalam pembelajaran dinilai sesuai dengan seberapa baik mereka mampu menyelesaikan tugasnya, di samping dari cara mereka bekerja dengan yang lain. Yang kelima ada strategi pembelajaran sendiri atau self interaction strategies. Strategi pembelajaran sendiri melibatkan program yang ditetapkan oleh siswa sendiri dan mengurangi peran guru sebagai penyampaian informasi. Strategi pembelajaran sendiri menyandarkan diri sepenuhnya pada materi tertulis, media, dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi ini dapat dipakai untuk memenuhi satu atau lebih, terkadang seluruhnya fungsi pengajaran. Yang keenam ada strategi kognitif atau cognitive strategies. Strategi kognitif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pelajaran melalui penyajian tugasnya.
Strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan gaya lain yang memerlukan fungsi kognitif anak seperti pembelajaran, penemuan, inquiry learning. Semua model ini menggambarkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam respon sendiri tanpa meniru apa yang sudah diperlihatkan guru sebelumnya. 7. Pengajaran bergu atau team teaching. Pengajaran bergu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pelajaran kepada sekelompok siswa-siswi. Ketika pelajaran pendidikan jasmani bersifat co-education atau melibatkan siswa putra dan putri, banyak pendidik melihat bahwa team teaching sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan baik putra maupun putri yang terkelompok secara heterogen dengan mendapat guru pria dan wanita di saat bersamaan. Ruang lingkup SBM Penjas. Kegiatan belajar adalah suatu faktor utama dalam penyusun strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Sebab, kegiatan belajar pendidikan jasmani merupakan gerakan-gerakan jasmani yang mempunyai pengaruh nyata terhadap diri siswa. Salah pilih dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental siswa, bahkan mungkin menimbulkan cacat badan atau cacat rohani. Faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar perlu dipilih, ditetapkan, dan digabungkan secara cermat. Faktor yang dipilih itu faktor yang terkait dan menunjang kegiatan belajar siswa secara garis besarnya. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Metode pembelajaran. Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode mempunyai fungsional yang kuat dengan tujuan memilih dan menetapkan apa yang telah menentukan pula tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun kajian yang dilakukan secara sesama tentang penggunaan metode yang diterapkan akan mengurangi resiko kegagalan proses pembelajaran. Yang kedua ada media pembelajaran. Adalah segala hal yang mengandung informasi yang berupa pesan atau model gerakan yang hendak disampaikan kepada siswa. Media proses pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari media audiovisual dan kinetik. Media visual merupakan wadah menyampaikan pesan yang dapat dilihat. Media audio merupakan wadah menyampaikan pesan berupa suara, sedangkan media kinetik atau motorik adalah segala hal yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan antar informasi berupa gerak. 3. Ruang belajar adalah aspek lain yang turut mempengaruhi keberhasilan proses, lebih-lebih dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Ruang belajar pendidikan jasmani berfungsi 1. Memberikan batas-batas tertentu bagi gerakan perorangan maupun kelompok. Ruang belajar, tepatnya ruang gerak, mendorong timbulnya ketertiban tanpa batas yang jelas. Proses pendidikan jasmani akan mudah kacau. B. Ruang belajar yang tegas dan ditentukan sebelumnya menimbulkan rasa aman bagi mereka yang berada di dalamnya. Karena ada batas-batasnya, intervensi dari luar dapat dicegah. Yang ketiga ada ruang juga dapat didorong timbulnya kepaduan kelompok anggota, bukan anggota mudah dikenal sehingga tindakan dapat segera disesuaikan dengan situasi tertentu. 4. Guru merupakan faktor strategis lain yang mempunyai pengaruh nyata terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Guru mempunyai kuasa yang besar untuk menetapkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Kekuasaan di tangan itu tentu saja harus dipergunakan demi kepentingan siswa. Oleh karena itu, interaksi guru-siswa itu perlu diperhatikan agar kekuasaannya yang berada di tangan guru tidak menyimpang dari kepentingan siswa tetapi juga tidak terlalu banyak pengorbanan guru. 5. Peserta didik. Berkembangnya konsep pendidikan berpengaruh pada pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. Kalau dulu, orang berpikir secara peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah saja, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu atau sesuai dengan usia mereka. Peserta didik dapat dididik karena mereka memiliki kemampuan atau potensi atau bakat yang memungkinkan untuk dikembangkan, mempunyai daya eksplorasi atau penjelajahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu.